pembelajaran akan selalu berguna dan bermanfaat bagi kita. Mungkin tidak saat ini, tetapi nanti, besok, ataupun lusa, ataupun kehidupan-kehidupan yang mendatang. Jadi pada topik tema agama dan teknologi pada malam hari ini, sudah masuk beberapa pertanyaan dari Instagram. Mungkin saya akan menjawab beberapa. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh. Bertanya sama saya boleh. Bertanya sama Pak Pendeta Boy juga boleh. Ya. Ini saya akan menjawab satu pertanyaan. Beberapa saya pilih beberapa pertanyaan. Bante, jadi bisakah dikatakan kemajuan teknologi saat ini adalah ancaman bagi eksistensi agama masa kini? Ya, apakah perkembangan teknologi menjadi satu ancaman bagi agama saat ini? Ya, kalau rasa ini lebih tepatnya bukan ancaman ya, tetapi suatu tantangan bagi agama-agama itu sendiri, ataupun pengetahuan spiritual itu sendiri. Bukan tantangan tetapi bukan ancaman tetapi tantangan. Maksud saya agama harus bisa memberi jawaban pada berbagai kemajuan teknologi itu sendiri. Agama yang mungkin sudah 2.500 tahun yang lalu atau ribuan tahun yang lalu harus mampu ya mampu memberi jawaban-jawaban. Ya. Kenapa kebanyakan orang kadang yang mempelajari agama, yang mempelajari kitab suci, tetapi tidak dibarengi dengan penerimaan perkembangan ilmu teknologi, dia akan selalu menyalahkan. Menyalahkan sebenarnya bukan teknologi salah, tetapi kurangnya pengetahuan kita terhadap teknologi itu sendiri, jadi membuat kita menyalahkan. Sering kita temui orang yang menyalahkan sesuatu bukan karena sesuatu itu salah, tetapi kita kadang tidak tahu itu apa, itu dampaknya bagaimana, maka kita kadang menyalahkan. Jadi perkembangan teknologi tadi bukan menjadi satu rintangan, tetapi tantangan bagi agama-agama itu sendiri. Apabila agama tidak menjawab tantangan yang muncul dari kemajuan sains dan teknologi, disitulah agama itu sendiri mulai diragukan atau mulai dikesampingkan oleh umat manusia pada kedepannya. Tetapi bukan ditinggalkan, itu hanya dikesampingkan karena banyak orang-orang yang memiliki pengetahuan, memiliki pengetahuan tentang teknologi itu tidak diterima di kalangan agama. Itu. Oke. Di sini ada pertanyaan yang masuk beberapa dari langsung di chatting di sini. Saya bacakan, mungkin nanti bisa, karena diskusi pada malam hari ini bukan hanya di Zoom meeting, tetapi saya rekam nanti masuk ke YouTube dan podcast BDP. Nanti walaupun mungkin kita sedikit, tetapi nanti yang mendengar akan lebih banyak lagi. Oke, selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Selamat malam Pak Pendeta, Shalom. Nah, ini pertanyaannya Pak Pendeta, Shalom, selamat malam. Jika memang, selamat malam. Ini pertanyaannya, jika memang agama pada umumnya setuju dengan perkembangan sains dan sejarah, tercatat hal sebaliknya. Salah satu di dalam Buddhis, masih banyak umat Buddha yang menilai pembabaran Dharma oleh Bhikkhu Sangha dengan menggunakan media sosial ataupun teknologi seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan melanggar winaya atau kebikuan. Nah ini Pak Pendeta, ini kadang susahnya jadi Bante itu ya. Salah satu di dalam Buddhis, masih banyak umat Buddha yang menilai pembabaran Dhamma oleh Bhikkhu tadi melanggar winaya. Sedangkan untuk Kristeni seorang, jadi pertanyaan kepada Pendeta Boy juga, Kristiani, saya pernah membaca dan menonton kisah seorang filsuf dan ilmuwan wanita yang bernama Hipatia atau Agora
Mungkin Bang Boy pernah juga ya. Agora yang akhir kisah hidupnya meninggal, mengenaskan karena dianggap menentang ajaran agama. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana sebenarnya kita harus bersikap terhadap orang-orang yang menilai kecanggihan teknologi ini hanya dari sisi negatif? Yang kedua, bagaimana pandangan Buddhis dan Kristen tentang cloning? Cloning ya. Terima kasih Bante, terima kasih Pak Pendeta. Cloning. Tahu cloning Pak Pendeta? Oh, tahu Bante. Cloning ya. Cloning itu apa? Ibaratnya seperti fotokopi ya. Cloning Seperti apa fotokopi ya? Bante. Oh ya. Iya. Cloning. Saya baru menirukan seperti yang aslinya. meniru seperti yang asli ya. Oke, jadi yang Iya, seperti yang pertama aslinya. saya menjawab, nanti gantian Pak Pendeta Boy ya. Ya tentang peraturan atau winaya itu sendiri. Ya sebenarnya winaya atau dengan dibarengi sekia atau peraturan-peraturan di dalam agama Buddha itu sendiri. Di sini ada, saya pernah menganggap ataupun menjelaskan tentang panyati sila atau sila kebijaksanaan, di mana peraturan-peraturan tidak semuanya itu eksis pada saat ini. Mungkin peraturan-peraturan itu memang harus tempo dulu, tidak selalu eksis sampai saat ini. Ada beberapa peraturan yang mungkin kita harus menggunakannya dengan bijak, harus menggunakan dengan bijaksana. Misalnya penggunaan media sosial dan teknologi ini. Mungkin kalau di zaman Buddha ini sudah ada, mungkin ada peraturan di dalam wilayah itu juga, ada pengecualian. Mungkinlah misalnya media sosial boleh digunakan para biku hanya untuk pembabaran dhamma, untuk penyebaran teknologi, untuk penyebaran kitab-kitab suci, penerjemah, dan lain sebagainya. Misalnya seperti penggunaan saat ini Google Zoom dan Google Meet atau Skype atau Instagram ini, bagaimana penggunaannya di sini. Jadi sebagai seorang spiritual atau ilmu pengetahuan itu sendiri harus bisa menyesuaikan zaman. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan zaman, maka kita juga tergerus ataupun bukan hanya tergerus ya, tetapi tersisihkan oleh perkembangan zaman itu sendiri. Ya, bukan hanya ilmu pengetahuan, bahkan di dalam filsuf seorang filosofi juga, pemikiran itu juga upgrade. Ya, mungkin kalau dulu kebenaran, kalau yang dikatakan kitab suci, yang dikatakan mungkin Bante, pendeta, mungkin orang-orang yang terkenal, itu pasti benar, harus gitu. Tetapi saat ini tidak seperti itu. Nah, saat ini dengan perkembangan teknologi, banyak sumber-sumber yang bermunculan, banyak refleksi yang harus dibaca, harus dipelajari. Ternyata tidak semua. Bahkan yang dikatakan kebenaran oleh orang-orang mungkin yang terkenal, yang tersohor pun bisa menjadi sesuatu yang salah dengan berkembangnya ilmu teknologi itu sendiri. Jadi ada yang namanya panyati sila kebijaksanaan itu sendiri. Oke, mungkin itu jawaban dari saya yang pertama tadi. Jadi sekarang silahkan Bang Boy menjawab pertanyaan tadi, bagaimana sebenarnya kita harus bersikap terhadap orang-orang yang menilai kecanggihan teknologi ini hanya dari sisi negatif. Dan pertanyaan yang kedua sekalian Pak Pendeta, bagaimana pandangan Kristen tentang cloning itu sendiri? Jadi dua pertanyaan Bang Boy. Ya, terima kasih kepada Bante dan terima kasih juga kepada Ibu Juni Huang ya tadi yang kasih pertanyaan. Ya. Kalau dari pertanyaan tadi tentang filsuf bernama Hypatia Agora, ya. Saya sebenarnya baru kali ini mendengar nama itu, tapi saya juga coba searching tadi, ya dia adalah seorang filsuf. Tapi kalau pandangan tentang Kristen tetap dia memang sebenarnya dalam agama Kristen logika itu tidak dianggap lumrah dalam agama Kristen karena memang pada saat itu agama Kristen ini berhal-hal yang mistik pada saat itu. Sementara kalau seorang filsuf dan ilmuwan, dia logika dan pemikiran dia lebih diutamakan. Artinya bahwa ilmu pasti seperti matematika. Kalau dia melihat bahwa itu adalah kebenaran, langsung dilihat oleh mata. Tapi kalau rohani,
agama pada saat itu tidak memandang itu, ya bertentangan. Nah, jadi kalau dalam pertanyaan ini bagaimana sebenarnya kita harus bersikap dengan orang-orang yang memiliki kejanggihan teknologi ini hanya dari sisi negatif, justru saya melihat dalam sisi positif. Ya, ya. Lantas bagaimana mereka yang melihat dari sisi negatif? Ya, mungkin mereka belum mendalami apa sebenarnya agama itu tersendiri. Mereka belum memahami secara keseluruhan, secara utuh, bahwa agama itu di mana porsinya untuk berbicara, bahkan juga teknologi itu tersendiri. Saya jadi teringat dengan ungkapan seorang senior saya mengatakan begini, supaya tidak terjadi konflik, bahwa kita harus sepakat untuk tidak sepakat. Saya pikir dalam sains, agama, dan teknologi ini, saya pikir kalau sikap kita, ya mari kita coba kasih pemahaman seperti katakan Bante tadi, supaya tujuan teknologi kan sebenarnya adalah baik. Dan tujuan agama juga meningkat kita secara spiritual kepada pencipta kita. Begitu. Dua-duanya adalah hal yang baik. Cuman kalau dipertemukan secara ilmiah memang tidak ketemu. Karena memang kalau secara dari dulunya memang agama itu secara Kristenan dengan sains tidaklah bisa bertemu. Selalu terjadi konflik. Yang mana itu? Karena kalau dari segi agama, dia berbicara tentang jiwa, tentang roh, tentang Allah. Sementara saya berbicara, ya pasti kalau dikatakan Bante tadi bagaimana memberikan 5.000 orang seperti ajaran Yesus, mungkin saya tidak menerima pada saat itu. Tapi sekarang saya sudah membuktikan begitu melalui aplikasi ini, melalui perkembangan ini begitu. Yang kedua, bagaimana pandangan Buddhis, bagaimana pandangan Kristen tentang cloning. Saya pikir saya bisa menjawab dari segi etikanya barangkali. Kalau dari segi ajaran dari kekristenan itu, Kristen ya menyalahkan tidak bisa kalau itu diadakan. Karena memang sudah melampaui pemikiran Sang Pencipta. Karena manusia diciptakan itu, kalau dari iman Kristen adalah dari debu dan tanah secara ajarannya. Nah, jadi kalau bagaimana dengan cloning, teknologi bisa menjawab memang. Tapi secara kerohanian, secara keimanan memang, bagaimana mungkin begitu. Tapi ya bagaimana pandangan Kristen tidaklah menolak sebenarnya, cuman hanya dari segi pemahaman. Tapi kalau bisa dijelaskan secara ya ilmu pengetahuan, ya bisa saja. Tapi hingga pada saat ini ya, kalau agama Kristen ya masih 50-50 dalam hal menerima cloning ini. Begitu kira-kira Bante. Ya, oke. Saya malah baru mendengar istilahnya, baru benar-benar tahu arti cloning itu sendiri, Pak Pendeta. Jadi memang sangat menarik sebenarnya cloning ini, dan sebenarnya saya pernah membaca satu ini, seperti kemarin itu ada sel, malah bukan hanya dari manusia ya, dari hewan dicampur dengan manusia dengan Ya. itu menjadi satu manusia, makhluk hidup yang benar-benar seperti ya persis sama itu. Apakah itu sesuai di dalam agama Buddha? Kembali lagi kepada, kalau di dalam agama Buddha ini sendiri, Pak Pendeta, kelahiran sendiri itu ada jenis-jenisnya, ada empat jenis kelahirannya. Secara istilahnya ada yang bertelur, udah pasti dilahirkan ya, bertelur, dilahirkan, atau spontan. Spontan itu ada kisahnya, seorang yang lahir dari satu pohon, itu pohon, entah pohon apalah, itu saya lupa pohonnya, tetapi itu ada terjadi. Dan saya rasa itu juga tidak mungkin tidak disebabkan oleh sesuatu makhluk hidup, tetapi disebabkan oleh sesuatu makhluk hidup. Tapi kalau berbicara dengan cloning itu sendiri, yang istilahnya dibentuk dari teknologi itu sendiri, maka kalau saya sendiri belum bisa menyimpulkan. Saya harus mempelajari apakah itu istilahnya melanggar. Karena di dalam agama Buddha ini kan teknologi pun, kalau yang mungkin di situ ada makhluk-makhluk yang terbunuh ataupun merugikan salah satu makhluk, itu kan sesuatu yang salah. Ya, sesuatu yang salah, walaupun perkembangan teknologi, tetapi misalnya membuat satu makhluk tetapi dengan membuat menderita, itu juga hal yang salah. Mungkin nanti ini sangat menarik sebenarnya. Mungkin di sesi kapan lagi kita bisa sama-sama ini Pak Pendeta, bagaimana cloning di dalam segi agama Buddha dan agama Kristen ini sangat menarik sekali. Mungkin
saya belum, terus terang saya belum bisa menjabarkan ya tentang cloning ini dari segi agama Buddha itu sendiri. Ya, itu pertanyaan yang itu tadi udah terjawab ya, yang 2 pertanyaan. Oh, ya mungkin saya bisa bertanya dengan Pak Pendeta, apakah di kalangan pendeta juga ada protes dari umat ataupun dari jemaah karena penggunaan teknologi dan media sosial dalam berkhotbah itu, Pak Pendeta? Kan kalau Bante Ya ada kalau dulu pertama ada Bante pasti. ya, Bante pakai laptop dulu katanya, oh Bante kok pakai laptop ini, Biku kok pakai HP gitu kan nggak boleh Winaya. Apakah pendeta Ya, juga ada? ya. Terima kasih Bante. Memang menggelitik sebenarnya kalau melihat perkembangan ini kan Bante. Apalagi kalau kita berbicara dalam konteksnya yang di kampung begitu. Ya, ya. Kalau di kampung kan mereka lebih cenderung kepada literasi tuh, lebih cenderung kepada yang namanya Alkitab berbau dengan kertas begitu. Kalau kita memberikan ceramah begitu harus berbau dengan hal seperti itu. Oh, Nah, jadi kalau memang kita menggunakan handphone, iya betul, pernah saya alami itu. ya, ya, ya. Dan saya mengambil sebuah handphone dan saya baca dari situ kata-kata firman begitu. Dan setelah amin, setelah selesai berkhotbah, ya saya diprotes. Mereka bertanya, memang tidak sedikit jemaat Kristen yang menolak hal itu, apalagi orang Batak ya. Yang di kampung sana, yang mayoritas memang masih tabu dalam hal menggunakan teknologi ini. Apalagi yang kita gunakan sekarang. Jadi ya kita masih tetap memberi penjelasan dan pemahaman. Karena ketika saya juga pergi ke, sama-sama dulu Bante ya, ke Buriram, saya kemarin ke Thailand gitu. Dan justru saya melihat perkembangan di sana sangat berbeda dengan Indonesia. Mereka tidak menggunakan lagi yang namanya berbau dengan kertas. Alasan mereka bahwa mereka menghemat yang namanya sumber daya alam gitu. Menghemat jangan lagi ada penebangan pohon. Justru mereka menggunakan teknologi gitu. Kayaknya plus plus ini Bante. Jadi memang menarik sih Ya, kalau dipikir-pikir tentang ini. sama ya kalau Sama. di kalangan misalnya pemuka lah ya, sama teman-teman saya yang teman kita yang ustadz pun sama seperti itu juga kan, kalau berkhotbah misalnya dengan kutipan pakai HP dan lain sebagainya kan kayak gitikan lah. Bahkan saya pernah menonton video narasi seorang Kiai Gusmus Mustafa Prisir itu juga seperti itu ya. Bahkan umat-umat lain, pas ini pengalaman saya saat saya Instagram saya teretas hari itu ketika saya lapor ke Facebook melalui Bank Matahari Timur di Jakarta, dia pun kaget, oh Bante ternyata sudah menggunakan Instagram ini sejak tahun 2013 ya. Waktu itu berarti biku baru kan gitu. Apakah seorang ulama yang baru itu sudah bisa menggunakan media sosial? Nah, ini kan salah satu pandangan-pandangan di kalangan masyarakat juga, bahwa kalau kita seorang ulama ataupun biku ataupun pendeta itu sendiri bisa dikatakan ya kamu tidak usah menggunakan yang seperti itulah istilahnya gitu. Jadi nantinya juga akan menjadi satu permasalahan Pak Pendeta. Mungkin kalau kita tidak menggunakan media sosial seperti itu, kita ketinggalan zaman. Nanti juga dicela lagi. Loh, nanti masuk gini aja tidak tahu kan gitu kan. Pak Pendeta masuk tahu kan gitu. Nah, akan menarik seperti yang Pak Pendeta ungkapkan tadi sebagai di orang Batak itu sendiri. Sama kalau saya kemarin pernah membaca satu pertanyaan bahwa demikian banyak seperti konflik tadi yang terjadi antara ulama-ulama dan umat-umatnya sendiri itu, memang seperti yang awal saya sampaikan tadi, sejatinya ada hal-hal yang lebih menjadi tantangan ya, karena agama-agama itu sendiri memang yang berkembang dari daerah-daerah yang mungkin bisa dikatakan apa ya, bukan tetapi pemikiran secara rasional, secara teknologinya itu belum ya. Sama seperti ketika saya ke Papua. Waktu saya ke Papua. Kenapa orang Papua walaupun sudah begitu berkembang ilmu teknologi dan lain sebagainya, kenapa mereka kok malah masih mencuri dan lain sebagainya?
tetapi anggapan mereka itu tidak mencuri. Semua yang di alam ini punyanya. Nah, sama penggunaan teknologi, kenapa mereka kok menggunakannya, ada beberapa yang menolak. Kenapa? Karena perkembangan di sana itu, istilahnya kalau kita berkembang kan dari zaman batu ke kertas, kemudian teknologi. Tapi bisa dikatakan orang-orang yang menolak ini dari zaman batu langsung ke teknologi. Ya gitu loh. Dari zaman batu ke teknologi tadi tidak ada satu proses yang istilahnya apa ya? Proses yang dapat meningkatkan ataupun upgrade pemikiran itu sendiri. Sama ketika saya pulang misalnya kita pegang HP aja, pakai laptop lain sebagainya, justru malah pemikiran mereka malah buruk. Ini mentang-mentang sudah dari kota. Nah, itu kan kadang mentang-mentang sudah dari kota, pakai itu. Kita sebenarnya tidak ada niat seperti itu, bahwa kita mau mengajari mereka supaya mereka juga mengerti tentang teknologi. Tetapi malah kita yang dipandang kadang sok tahu. Nah, seperti itu. Ya. Itulah suka duka, mungkin bisa juga dikatakan curhat menjadi seorang pemuka agama ya, Pak Pendeta ya. Tapi Bante menarik memang. Ya. Mohon izin Bante, saya ada pertanyaan sama Bante. Ya. Pertanyaan begini, kalau di Kristen kan ada itu sejarah mereka, sejarah buruk antara agama Kristen dengan sains. Kita katakan bahwa, yang mengatakan bahwa pada zaman di kota Roma, bumi itu bulat, kata seorang filsuf. Iya begitu. Tapi ditentang oleh pemuka agama Katolik pada saat itu. Bagaimana mungkin? Gitu. Jadi ada permusuhan gitu antara agama dengan sains pada saat itu. Apalagi semenjak adanya sains yang melogikakan segala sesuatu. Pertanyaan saya begini, karena agama Kristen mempunyai sejarah permusuhan antara agama dan sains. Kalau di agama Buddha sendiri, Bante, ada tidak permusuhan atau sejarah antara agama Buddha dengan sains itu tersendiri dari segi kajiannya ya pada saat itu gitu, pada zaman dahulu? Atau hanya berjalan bersama-sama, ada yuk kita terima begitu? Ya, kalau di dalam agama Buddha sendiri sih, kalau perkembangan dengan agama itu sendiri sebenarnya selalu berjalan bersama-sama ya. Selalu, maka di situ ada keseimbangan antara ilmu teknologi, sains, impact, dan ilmu teknologi dan sains itu sendiri terhadap agama Buddha tidak pernah bertentangan, karena seperti yang dikatakan pernah Albert Einstein itu sendiri, bahwa sampai kapanpun agama Buddha ini tidak akan pernah berbenturan dengan sains dan teknologi, karena sejak 2500 tahun yang lalu itu sebenarnya di dalam kitab-kitab kita itu kan sangat banyak, 84.000 kanda sutta. Di semua itu bisa menjelaskan ataupun bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tetapi permasalahannya di sini, Pak Pendeta, tidak semua pemuka agama ataupun umat Buddha itu sendiri mempelajari keseluruhan ajaran Buddha itu sendiri. Jadi yang sebenarnya perkembangan teknologi dan sains itu sendiri selalu berjalan, bahkan yang belum terjadi pun sebenarnya kan di dalam kitab suci itu sudah ada tertulis. Nah, itu saya rasa bukan hanya di agama Buddha, tapi di Kristen, di Islam, bahkan tentang COVID-19 ini pun, itu di dalam Buddhis pun udah ada sejarahnya. Di dalam Islam ada. Ya, kemarin saya diskusi dengan seorang kiai itu, ada. Sama perkembangan teknologi juga sudah diramalkan pada saat itu. Tidak ramal sih, tetapi siklus kehidupan itu akan berkembang sangat pesat, dan selanjutnya juga akan hadir seperti ini. Bila mana kita sendiri itu tidak menerima kenyataan yang ada sebagai mana adanya, maka dikatakan di situ kamu akan dungu, bodoh. Menganggap sesuatu yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Kalau sejarah sih bukan sejarah ya, tetapi permasalahan, kejadian. Itu malah justru kalau di Buddhis hingga saat ini, Pak Pendeta, hingga saat ini, dan itu di kalangan para biku rohaniawan Buddhis, biku itu sendiri. Karena mungkin Bang Boy sudah sering mendengar
cerita dari saya bahwa kita umat Buddha GBQ itu peraturan kan 227 itu. Nah, itu kalau sebenarnya sih memang tidak ada tertulis penggunaan media sosial dan lain sebagainya. Tetapi anggapan masyarakat ataupun umat Buddha itu sendiri, Bante kan tidak boleh menikmati kehidupan duniawi katanya. Yang istilahnya mungkin hanya dihubungkan dengan hiburan, tontonan, dan lain sebagainya, Bang Boy. Dan pemikirannya malah sudah ke negatif. Jangan-jangan Bante menggunakan untuk negatif. Nah, seperti itu. Sebenarnya usaha untuk menjaga, tetapi berlebihan. Usaha untuk menjaga ajaran Buddha ataupun monastik biku itu sendiri, tetapi berlebihan dengan menolak kenyataan yang ada saat ini. Ya, itu bahkan di dalam agama Buddha bukan hanya sejarah, sampai saat ini, Pak Pendeta. Gitu. Oke. Nah, mungkin kita bisa tanya jawab juga ini kan, malah itulah ternyata ada itu. Oke, kawan-kawan ada yang bertanya lagi? Boleh sama saya, boleh sama Pak Pendeta. Karena ini kemarin nggak ada direncanakan, tiba-tiba Pak Pendeta ini muncul juga hari ini dengan kita. Ini sudah lama kita tidak berjumpa. Ya mungkin kalau tidak ada pertanyaan ini karena waktunya terbatas. Kita udah 2 sesi 40 menit 2 kali ini Pak Pendeta. Karena sebenarnya luar biasa. Mungkin hari selanjutnya nanti kita bisa diskusi bersama lagi dengan topik yang menarik, ya. Karena di dalam perkembangan ini, mungkin dengan topik-topik yang lain antara pandangan agama Buddha dan agama Kristen, yang saya yakin sebenarnya semua agama ini memiliki pemikiran ataupun pandangan yang berbeda-beda, tetapi intinya ada kita bisa menemukan titik temu ataupun hasil yang sebenarnya sama. Tetapi karena tadi mungkin Buddhis berkembangnya di negara dan budaya dan kondisi yang berbeda dengan Kristen, dengan Islam dan agama lainnya, inilah yang membedakan pola pikir, pola pandang seseorang, ataupun seseorang mengartikan ajaran-ajaran itu dengan bahasa dan pemahaman yang berbeda. Mungkin itu kesimpulannya kalau dari saya sendiri ya, kesimpulannya agama Buddha tidak anti ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi karena kecanggihannya justru menempatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk mempercepat dan mempermudah bagaimana perkembangan agama itu sendiri bisa lebih mudah dijalankan oleh umat manusia itu sendiri, bahkan dalam hal melakukan kebajikan, bahkan dalam hal pembelajaran secara intelektual. Ya, mungkin kita tutup dengan dari statement dari Pak Pendeta Boy. Ada waktu 5 menit memberikan kesimpulan dan statement terakhir bagi kita pada malam hari ini. Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih Bante. Terima kasih kepada kita semua. Sebenarnya dalam hal sains dan agama ini sampai kapanpun ya tidak akan ada habisnya untuk dibahas. Karena selama ada teknologi, selama masih ada yang namanya pengetahuan, agama mau ngomong apa, kira-kira begitu. Atau selama bagaimana ada agama, sains emang mau bagaimana begitu. Karena kalau berbicara tentang agama ini, hal yang tidak dipisahkan sebenarnya dari kehidupan manusia ini. Karena manusia pun tercipta itu, kalau dikatakan saya secara biologis, tapi kalau secara rohani dikatakan bahwa itu adalah langsung daripada Tuhan yang menciptakan segala alam semesta. Tetapi kalau berbicara tentang agama ini juga, ketika ada mengatakan bahwa alergi terhadap perkembangan, ya sah-sah saja saya pikir. Karena mereka belum paham dengan apa itu sebenarnya yang namakan dengan ilmu pengetahuan. Apalagi kalau diperhadapkan dengan
yang namanya ada gaptek, iptek katanya gitu, tidak aptek gitu segala macam. Nah jadi kalau untuk menjawab hal demikian, saya pikir ya mari kita juga memberi pemahaman kepada orang-orang yang tidak memahami apa itu sebenarnya ilmu pengetahuan. Karena pada dasarnya semua adalah baik begitu. Tapi ada hal sedikit memang yang dirugikan dalam hal ini. Saya coba kita lihat Bante dan semuanya yang bergiat dalam literasi begitu, yang menulis buku, mereka merasa dirugikan, apalagi dalam situasi COVID-19 ini. Ya. Karena buku-buku mereka tidak laku terjual begitu, justru dialihkan kepada teknologi PDF gitu. Loh, jadi mereka mau makan apa? Itu kira-kira. Dan pekerja seni lainnya begitu yang menggunakan bahwa literasi sangat perlu. Karena kalau tidak ada literasi, mungkin sejarah akan hilang. Tapi kalau tidak ada literasi, ya mungkin sebaliknya begitu, Bante. Nah, saya pikir dalam hal menjembatani ini ya sama-sama untuk saling memberi kontribusi lah begitu, agama dan juga ilmu pengetahuan. Saya pikir begitu, Bante. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih sekali dengan Bapak Boy. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berdiskusi, bergabung kembali di BDP Sharing. Ya, info untuk Pak Pendeta Boy bahwa BDP Sharing ini dilakukan setiap hari Selasa dan Jumat sebenarnya. Ya, mungkin nanti hari Jumat kalau memang kita bisa kontak-kontak menemukan topik yang menarik. Ya, kalau selama ini mungkin diskusi kan kadang antara Islam dan Kristen ya, yang sering ya. Nah, kita bisa nanti buat seperti diskusi Buddha dan Kristen bagaimana pandangan misalnya tentang ilmu pengetahuan ataupun tentang kehidupan atau tentang rohani dan lain sebagainya bisa kita diskusikan bersama. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Boy yang secara spontan bergabung dengan kita hari ini, tidak ada planning, tidak ada rencana yang jauh-jauh hari, malah pas bergabung dengan kita pada hari ini. Nah, terima kasih, shalom, semoga Pak Pendeta selalu sehat, damai di sana, salam buat anak istri, ya, semoga semuanya turut berbahagia. Kalau ada waktu nanti kita bisa berjumpa, bisa cerita-cerita bersama. Ya, oke teman-teman semuanya, jadi itu tadi sharing dan diskusi kita pada malam hari ini karena waktu juga yang istilahnya yang mepet. Kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan.